Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Ali Mustafa dari Universitas Sabar Asia, program studi PJJ Manajemen dengan NIM saya 250 20 10 10 910. Saya akan mempresentasikan tentang building networking atau seni membangun relasi untuk seni membangun relasi untuk menghubungkan manusia bertumbuh bersama. Oke, kita akan lanjut. Apa itu networking? Networking ini ada pengertian definisi dan makna dasar. Kemudian jenis networking, ada formal, informal, online dan offline. Kemudian prinsip efektif, ada fondasi membangun relasi yang tulus. Kemudian ada mengapa penting, perspektif humanisme dan relasi sosial. Kemudian manfaat networking, karir, informasi, peluang, dan dukungan. Kemudian yang terakhir ada strategi atau soft skill. Ini ada langkah praktis dan kecakapan pendukung. Ini daftar isinya, kita lanjut. Definisi networking adalah networking bukan sekedar bertukar kartu nama, melainkan proses membangun hubungan yang bermakna. Yang kita tahu saat ini adalah link atau channel. Itu sama dengan networking. Tapi link ini berkaitan tentang ke orang, ke apa gitu. Menjalin dan merawat hubungan antar manusia. Networking adalah proses membangun, memelihara, memanfaatkan hubungan sosial maupun profesional yang saling menguntungkan. Dalam perspektif humanisme, networking dipandang sebagai perwujudan hakikat sebagai makhluk sosial atau zoon politician yang bertumbuh melalui interaksi dan relasi tulus dengan sesama. Nah, di bawah ini ada 4 keuntungan networking itu sebagai relasi yang tulus, timbal balik atau berkelanjutan, saling percaya. Dan di sini ada jaringan bukan tentang siapa yang kenal, tetapi siapa yang mengenal Anda dan nilai yang Anda bawa. Jadi kalau orang mengenal kita baik dan bagus, kemungkinan orang itu akan memberi relasi tulus gitu, atau saling percaya, dan kemudian menjadi berkelanjutan dan timbal balik seperti itu. Kita lanjut. Perspektif humanisme atas dasar relasi sosial. Ini ada 4. Aktualisasi diri, rasa saling belonging, mudah sosial atau sosial kapital, pertumbuhan bersama. Aktualisasi diri ada Maslow menekan bahwa manusia bertumbuh menuju potensi penuhnya melalui dukungan dan interaksi sosial yang sehat. Kemudian ada nomor 2, ada rasa memiliki atau belonging, kebutuhan akan koneksi,
dan penerimaan adalah kebutuhan psikologis dasar yang mendorong manusia membangun relasi. Kemudian yang ketiga, modal sosial atau social capital. Jaringan relasi menjadi aset tak terwujud, memberi akses pada informasi, dukungan, dan peluang baru. Kemudian ada pertumbuhan bersama. Melalui proses manusia saling belajar, bergaya efektif, dan berkembang baik secara kolektif, bukan sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis networking. Ini ada yang formal, informal, ada yang online, ada yang offline. Formal ini sering terjadi pada seminar, forum profesional, dan acara organisasi. Kemudian informal terbentuk secara peraturan pertemanan, keluarga, hobi, dan interaksi sehari-hari. Offline dibangun melalui LinkedIn, media sosial, forum daring, dan komunitas virtual lintas wilayah. Ini online. Kemudian offline dijalin lewat pertemuan langsung, memperkuat kepercayaan lewat interaksi personal. Nah, ini yang sering kita terjadi mungkin yang di online ya. Banyak kenal di media sosial atau yang offline. Oke, kita lanjut. Manfaat membangun networking yaitu ada 4. Sebagai peluang karir, akses informasi, dukungan sosial emosional, dan pengembangan diri. Peluang karir yaitu membuka akses pada informasi lowongan, rekomendasi, kolaborasi profesional. Kalau kita banyak teman itu bisa diartikan banyak link juga. Dikarenakan ketika kita membutuhkan sesuatu tinggal bertanya atau update status katakanlah. Kemudian ketika kita punya teman 1000, itu pasti salah satu ada yang merespon. Nah, ini sebagai link juga untuk peluang karir kita ketika mencari lowongan. Akses informasi pun sama, kemudian dukungan sosial, dan pengembangan diri. Prinsip dasar networking yang efektif, ini ada 4 juga. Genuine atau bersikap tulus, autentik, bukan sekedar mencari keuntungan sesaat. Ini biar kita berkelanjutan terus. Atau give first, memberi nilai atau bantuan dulu sebelum mengharapkan timbal balik. Kemudian konsisten atau merawat hubungan berkelanjutan, tidak hanya butuh sesuatu. Kemudian follow up, menindaklanjuti perkenalan dengan komunikasi yang bermakna. Oke, kita lanjut. Strategi membangun networking. Ini ada 6. Yang pertama, siapkan perkenalan diri. Ini harus pede. Kemudian dari bahasanya juga yang jelas. Dan harus banyak topik. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, aktif bergabung komunitas, organisasi, atau forum profesional. Ini untuk teman-teman mahasiswa bisa bergabung di BEM, di apa gitu, itu untuk membangun networking. Kemudian 3, manfaatkan platform digital seperti LinkedIn secara konsisten. Kemudian keempat, datang dengan niat memberi manfaat, bukan hanya mencari.
Yang kelima, dengarkan lawan bicara secara aktif dan penuh perhatian. Yang keenam, menindaklanjuti setiap koneksi baru dalam 48 jam pertama. Kita lanjut. Kecakapan pendukung soft skill di balik networking yang kuat. Itu ada komunikasi, menyampaikan gagasan secara jelas, ringkas, mudah dipahami. Kemudian empati, memahami perasaan, perspektif orang lain secara tulus. Kemudian active listening, mendengarkan penuh perhatian tanpa menyela atau menghakimi. Kemudian kecerdasan emosional, mengolah emosi diri dan memproses emosi orang lain secara bijak. Konteks kekinian. Networking di era industri 4.0 dan society 5.0. Perkembangan teknologi digital memperluas batas ruang dan waktu dalam membangun society 5.0, menempatkan manusia sebagai pusat pemanfaatan teknologi untuk memperkuat dan menggantikan kualitas hubungan antar manusia. Ini ada global, instan, dan otentik. Global itu jangkauan relasi lintas batas. Instan, kecepatan berbagai informasi. Kemudian kualitas, otentik itu kualitas tetap diutamakan. Ini jaringan contoh gambar, ini kita di tengah. Ketika kita kenal si A, si B, dan si C, ini akan link membentuk mesh. Kita lanjut. Tantangan dalam networking dan solusinya. Tantangannya ada rasa canggung ketika saat memulai percakapan. Ini terjadi pada perkenalan pertama kepada orang yang tidak dikenal. Kemudian networking dianggap manipulatif atau transaksional. Sulit menjaga jangka panjang. Ini biasanya ketika seseorang tidak bisa menemani ngobrol atau tidak nyambung saat kita ngobrol, ini biasanya jangkanya sangat pendek karena tidak sefrekuensi. Kemudian keterbatasan waktu atau kesempatan bertemu. Nah, ini solusinya. Latih perkenalan singkat mulai dari pertanyaan ringan seperti menanyakan kabar sehari-hari atau pekerjaan atau lain-lain yang tidak membuat dia tersinggung. Kemudian fokus memberi nilai tulus, bukan mengambil keuntungan. Kemudian jadwalkan follow up rutin, komunikasi bermakna. Kemudian memanfaatkan platform digital secara strategis. Ini tantangan dan solusinya ketika dalam melakukan networking. Kemudian ada kesimpulan, networking adalah investasi relasi seumur hidup. Networking adalah wujud nyata dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Relasi yang kuat dibangun atas ketulusan konsisten dan sikap saling memberi. Kemudian soft skill seperti empati dan komunikasi menjadi fondasi utama networking yang bermakna. Di era digital, kualitas relasi tetap lebih penting daripada sekedar kuantitas koneksi. Oke, kita lanjut. Ini referensi yang saya cari dari materi perkuliahan Estetika Humanisme Universitas Syper Asia.
Kemudian ada Maslow, A titik H titik A, Theory of Human Motivation. Kemudian Ferraresi, Putman, Kementerian terkait, Roadmap Making Indonesia 4.0 dan Konsep Society 5.0. Kemudian ada Gluman, The Emotional Intelligence, Bantan Books. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau ada yang kurang pas dengan perjawaban saya mohon maaf. Mari kita membangun relasi yang tulus, satu percakapan pada satu waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.